Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga Kota Makassar menyambut baik peralihan siaran analog ke siaran digital. Tingkatkan pemahaman migrasi siaran televisi analog ke digital. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan gelar pelatihan bagi mahasiswa dan lembaga penyiaran. Desa Barania di Kabupaten Sinjai berhasil mengembangkan potensi wisata dengan memanfaatkan teknologi digital. Kita ke informasi selanjutnya. Pemberlakuan siaran digital di Sulawesi Selatan mulai diminati masyarakat. Meskipun peminat tayangan digital meningkat 50%, sosialisasi pemahaman penyiaran digital masih perlu digencarkan. Peralihan siaran analog ke digital di Sulawesi Selatan sempat tertunda karena keterbatasan pendistribusian set-top box yang belum mencapai 60%. Ada 5 wilayah masuk zona Sulawesi Selatan yang memberlakukan siaran digital atau analog switch off sejak 20 Juni 2023, yaitu Takalar, Goa, Maros, Pangkep, dan Makassar. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sulawesi Selatan menyampaikan hasil survei Metadata Institute yang menunjukkan jumlah penonton tayangan digital meningkat 50%. Namun sosialisasi meningkatkan pemahaman siaran digital masih perlu digencarkan, termasuk penyediaan set-top box bagi warga miskin serta peralatan digital bagi lembaga penyiaran. Pengawasan isi tayangan digital juga harus diperketat agar lebih sehat. Kami di KPID Sulsel sudah mengadakan perubahan infrastruktur pengawasan isi siaran. Jadi kalau tetap di analog, kita juga sudah migrasi alat-alat penyiarannya ini kita sudah dipindah ke digital. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, 82% warga di Makassar siap beralih ke siaran digital. Sementara 18% sisanya perlu membeli peralatan set-top box. Guna mendukung pemahaman siaran digital, KPID Sulawesi Selatan turut rutin menggelar pelatihan bagi mahasiswa serta praktisi berbagai lembaga penyiaran di Kota Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Potensi desa wisata patut dikembangkan agar menarik lebih banyak wisatawan lokal dan mancanegara. Nah, Desa Barania di Kabupaten Sinjai berhasil mengembangkan potensi wisata dengan memanfaatkan teknologi digital. Simak laporan berikut. Inilah tari tradisional yang biasa ditampilkan saat menyambut tamu kehormatan yang mengunjungi Desa Wisata Barania, Kabupaten Sinjai. Tarian ini menyimbolkan kehidupan masyarakat Desa Barania. Rombongan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif atau Kemen Parekraf didampingi Bupati Sinjai Andi Seto Gadista Asapa sempat berkunjung ke Desa Barania yang memiliki keindahan alam hamparan sawah dengan latar pegunungan. Aktivitas ekonomi masyarakat meningkat pesat melalui produk usaha kecil menengah yang dikelola mandiri. Warga Desa Wisata Barania juga telah memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan sejumlah produk lokal swadaya andalan yang dipasarkan hingga luar Sinjai. Guna melayani publik, tersedia pelayanan digital gerai Panrita dan transaksi digital non-tunai. Gerai Panrita mempermudah warga mengurus izin usaha sehingga menghemat waktu sekaligus biaya. Dengan banyaknya desa-desa wisata seperti ini, bagaimana dengan ekonomi masyarakat sendiri, Pak? Bangkit. Jadi ini salah satu game changer dari pandemi dan upaya kita menaikkan pendapatan masyarakat untuk upaya kesejahteraan masyarakat berdasarkan potensi yang ada. Ini community based tourism ini yang merupakan tema utama di dalam pembangunan desa ini, menjadikan masyarakat sebagai sentral dari pembangunan. Dan masyarakat juga belajar bagaimana mengembangkan sesuatu, ada kemungkinan gagal, ada kemungkinan berhasil. Gagal dia pun akan berhasil, akan menjadi pelajaran yang baik untuk mengembangkan nanti ke depannya pengalaman hidupnya, berhasil pun dua-duanya dapat.
Melalui potensi keindahan alam dan keberhasilan memanfaatkan teknologi digital, Desa Barania meraih juara pertama Anugerah Desa Wisata tahun 2022 kategori Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability. Bahkan Desa Wisata Barania turut mewakili Kabupaten Sinjai dalam Lomba Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Sinjai. Memanfaatkan promosi digital perlu didukung dalam mengembangkan potensi wisata Desa Kambo di Kota Palopo. Inovasi digital melalui aplikasi Wisata Kambo sejak 22 Desember 2022 menjadi upaya efektif bagi pemerintah dan pelaku bisnis pariwisata untuk menyampaikan informasi akurat dan terbaru hingga mengetahui tingkat kunjungan wisatawan. Desa Kambo di Kota Palopo menggunakan promosi digital ketika mengembangkan potensi wisata. Penggunaan inovasi digital melalui aplikasi Wisata Kambo yang diluncurkan sejak 22 Desember 2022 menjadi upaya efektif bagi pemerintah sekaligus pelaku bisnis pariwisata untuk menyampaikan informasi akurat serta terbaru hingga mengetahui tingkat kunjungan wisatawan. Desa Wisata Kambo tidak ketinggalan dikunjungi Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Pada kesempatan ini, Sandiaga Uno menyempatkan mencoba berbagai makanan dan minuman yang diolah para perajin usaha kecil dan menengah Desa Kambo, salah satunya Saraba. Sandiaga Uno yakin jika dikelola dengan baik, produk usaha kecil dan menengah dapat menekan inflasi sekaligus terhindar dari resesi. Ini kita harus tingkatkan produk-produk pangan karya anak bangsa, beli dari daerah sendiri. Sehingga ini akan memperkuat ekonomi kita. Jadi ancaman inflasi insya Allah kita akan bisa lalui, potensi resesi juga akan kita mitigasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerima penghargaan sebagai daerah dengan wisata terbanyak pada tahun 2022, mengalahkan Sumatera Barat yang sebelumnya menempati daerah dengan wisata terbanyak pada tahun 2021. Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif berharap kehadiran desa wisata di Sulawesi Selatan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Targetnya pada tahun 2024 mencapai 4,4 juta tenaga kerja. Wahyudi Baso melaporkan dari Palopo. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.